Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi di sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, sholat kita, dan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan anugerahnya sampai kita sudah di akhir di bulan Ramadan. Akhir di bulan Ramadan adalah hari-hari yang menentukan kita, hari-hari atau momentum yang paling berharga. Disinilah ujung tombak terakhir, puncak amal ibadah kita itu ada di 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan yang di 10 akhir ini ada malam yang terbaik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu lebih baik daripada malam-malam yang lain di bulan yang lain. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW sangat amat bersungguh-sungguh dan memperkuat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya lailahu. Apabila dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk ke 10 akhir Ramadan, ahya lailahu, malamnya itu bangun. Bukan bangun nonton bola, bukan bangun nonton film, tapi bangun untuk membaca Al-Quran. Bangun untuk membaca Al-Quran, bangun untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun untuk sholat malam. Wa aiqadha ahlahu, bukan hanya beliau saja yang bangun, tapi membangunkan keluarganya. Wajadda wa syadda mi'zarahu, kemudian sungguh-sungguh wasadda mi'zarahu, dan memperkuat tali sarungnya. Maksudnya apa? Maksudnya memperkuat sungguh-sungguh di 10 akhir di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dalam riwayat lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan itu salatnya lebih panjang. Riwayat lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekahnya seperti hembusan angin. Dalam riwayatnya mislu rihil mursalah, yaitu seperti kayak hembusan angin, saking cepatnya beliau bersedekah. Kemudian juga Nabi SAW di 10 terakhir Ramadan itu membaca Al-Quran dan bertalaki langsung di hadapan siapa?
di hadapan Jibril alaihi salam. Ya, bertalaki langsung di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam. Dan juga amal ibadah yang lain yang dianjurkan di 10 terakhir Ramadan adalah umroh. Ya, umroh kalau punya uang, ya umroh di bulan Ramadan, i'tikaf. Dan juga i'tikaf, ya i'tikaf di Masjidil Haram atau di sini atau dimanapun bisa untuk beriktikaf, yaitu berkhalwat, menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan semua hubungan apapun itu, melainkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dilepas, melainkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah amal ibadah yang disunnahkan atau dianjurkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi ada beberapa amalan yang bisa jadi lebih wajib daripada i'tikaf. Bisa jadi lebih wajib daripada i'tikaf. Di antaranya adalah apabila kita mempunyai orang tua kita di kampung yang sudah sakit-sakitan, maka amalan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih baik. Karena apa? Karena dibutuhkan. Karena itu hukumnya wajib. Dan dalam ilmu fikih atau ilmu qawaid fikhiyah itu ada kaidah yang berbunyi, apabila ada dua maslahah, maka dilihat dulu maslahatnya mana yang lebih tinggi maslahatnya. I'tikaf hukumnya apa? Hukumnya sunnah. I'tikaf hukumnya sunnah. Birrul walidain, misalkan orang tua kita pada saat di bulan Ramadan ini sakit-sakitan terus, dua-duanya lagi membutuhkan kita, dan birrul walidain itu hukumnya wajib, maka kita lebih mendahulukan birrul walidain daripada i'tikaf. Tapi kalau misalkan orang tua sudah tidak ada, kemudian tidak ada yang lebih wajib, tidak ada yang lebih amalan yang wajib lagi selain i'tikaf, maka hendaknya kita beriktikaf. Kemudian juga kalau misalkan saudara kita, adik kita, kakak kita, paman kita membutuhkan kita untuk pulang atau pulang kampung, ya pulang kampung, dan mereka itu adalah yang wajib kita dakwahi. Mereka adalah yang wajib kita dakwahi, maka kita wajib untuk pulang. Namanya pulang kampung. Dan silaturahmi itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali manfaatnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, man arada an yubsata fi rizkihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin yubsata lahu fi rizkihi, ditambahi rizkinya, ditambahi rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih, dan ditambahi umurnya, falyasir rahimah, maka silaturahimlah, maka sambunglah silaturahmi. Karena apa? Karena yang kita lihat saudara-saudara kita yang masih awam itu butuh sekali untuk kita ajak ibadah, butuh sekali untuk kita dakwahi apabila kita punya ilmu. Yang kita lihat orang awam yang di sekitaran kita, siang hari apa kerjaannya mereka? Siang hari makan dan minum, bahkan ngerokok. Mereka tidak ada rasa malunya. Mereka tidak ada rasa malunya. Siang hari ya seharusnya kita ini berpuasa, wajib hukumnya berpuasa, tapi mereka masih ya makan dan minum, bahkan berbuat maksiat dan tidak ada rasa malunya. Maka apabila kita bisa pulang kampung, ya pulang kampung, maka itu lebih baik. Dan apabila juga dibutuhkan, itu juga lebih baik. Karena safar, ikhwatu fiddin, a'azzani wa iyyakum, itu memiliki banyak faidah. Al-Imam Syafi'i mengatakan itu ada 5.
Yang pertama, infiraju hammin wa ghammin, menjadikan hati kita itu infiraj, tidak ada rasa gham, tidak ada rasa jenuh, tidak ada rasa sedih. Ya, dengan safar, dengan kita pulang kampung itu melepaskan rasa sedih dan rasa jenuh. Yang kedua, waqtisabu ma'isatin. Safar juga bisa untuk mencari ma'isyah, mencari ma'isyah. Wa ilmin, dan juga mencari ilmu. Wa tahsilu adabin wasilaturahmin. Dengan safar kita bisa mencari adab, mencari apa itu namanya, perilaku yang baik, wasilaturahmi, dan juga kita mendapatkan silaturahmi, wasuhbatu salihin, dan juga kita akan mendapatkan teman yang baru yang baik. Itu manfaat safar. Dan saya tambahi lagi, manfaat safar yang lain adalah untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, bapak kita, ibu kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa punya ilmu yang mapan, belajar dulu di sini, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, maka itu lebih baik. Sebelum kita bersafar, maka kita harus berbekal dulu, bekal adab-adab untuk safar. Dan biasanya nih sudah mulai untuk pulang kampung, maka kita belajar dulu bagaimana adab-adab safar. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap dan berbuat. Apa saja adab-adab safar? Ya, adab-adab safar itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, an yakuna as-safaru limaqsadi hasanin salihin. Jadikanlah safar itu, niatkanlah untuk niat yang baik. Yang baik, diniatkan untuk yang baik. Karena apa? Karena safar itu banyak, ya. Karena safar itu banyak hukumnya. Yang pertama ada hukumnya yang wajib, safar yang wajib. Safar apa itu? Ya, birrul walidain, hukumnya wajib. Safar untuk dakwah, hukumnya wajib. Safar untuk mencari ma'isyah, mencari rizki, hukumnya wajib. Ada juga safar yang sunnah, ya, safar sunnah. Safar untuk i'tikaf ke sini misalkan, pergi dari luar untuk ke masjid Al-Imam Syafi'i Mojokerto misalkan untuk i'tikaf, hukumnya sunnah. Ada juga safar yang mubah, safar jalan-jalan itu mubah. Ada juga safar yang haram. Dan safar haram yang ma'ruf, ya. Safar yang haram itu safar yang digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikanlah safar kita ini, ya, nanti kita pulang kampung ini niatkan untuk niat yang baik, untuk birrul walidain, untuk dakwah dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila safar kita ini safar yang mubah atau safar yang, ya, sunnah, minimal sunnah, maka di antara adab yang harus kita perhatikan adalah istikharah, ya, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istikharah dulu, salat 2 rakaat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bima bikudratik, dan lain sebagainya. Istikharah. Apabila yakin safar, maka safar. Tapi apabila tidak yakin safar, maka lebih baik meninggalkan safar tersebut. Kenapa? Karena safar itu butuh bekal, butuh musyawarah. Wasyawiruhum fil amri, harus bermusyawarah dulu. Apabila safar itu memberatkan kedua orang tua kita yang kita tinggalkan, maka janganlah safar.
Apabila safar itu memberatkan keuangan kita, bahkan minta-minta atau atau pinjam-pinjam, maka janganlah safar. Tapi kalau misalkan safar itu yang wajib menjadikan kita ini bisa berdakwah, menjadikan orang tua kita senang, maka safarlah. Yang ketiga juga, akhdul idni minal walidaini qabla safar. Minta izin terlebih dahulu apabila orang tua kita yang kita tinggalkan. Orang tua kita tinggal untuk safar ke tempat lain, misalkan ke mertua atau yang lainnya, saudara yang lainnya, maka lebih baik untuk izin terlebih dahulu. Nah, jangankan safar yang itu, safar yang safar jihad. Jihad hukumnya wajib ya. Jihad itu minimalnya hukumnya fardu kifayah, tapi maksimalnya hukumnya wajib. Ada seorang laki-laki pada zaman Nabi SAW minta izin kepada Nabi SAW untuk jihad. Nabi mengatakan kepada si orang itu, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Qala na'am. Qala na'am. Iya wahai Nabi SAW. Qala fafihima fajahid. Maka dengan kedua orang tuamu itu fajahid, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, atau minimalnya minta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Apabila diizinkan maka pergilah, apabila tidak diizinkan maka lebih baik di rumah. Nah, yang keempat, adab yang keempat adalah at-taubatu min jami'i dzunubi wa raddid duyuni wa huquqil wal wada'i wal madzalim. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun kemaksiatan, dan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waraddud duyun, apabila kita memiliki utang maka kita wajib mengembalikan terlebih dahulu utangnya. Itu hubungan kita sesama manusia. Hubungan manusia dengan sesama manusia harus ditunaikan dulu. Apa sebabnya? Kenapa kau harus ditunaikan? Kenapa? Karena kita ini pada saat safar ini tidak tahu apakah pada saat safar ini kena musibah, meninggal dunia, qadarullah. Kemudian apabila bisa jadi di safar ini kita gak bisa pulang misalkan karena orang tua sakit, atau orang yang gak bisa membayarin, orang yang kita pinjam uang ini itu sudah meninggal dunia, akhirnya kita tidak bisa membayarkan utangnya. Maka adab yang harus kita perhatikan juga adalah mengembalikan ad-duyun, yaitu hutang dan hukuk, hak-hak yang belum kita kembalikan kepada ahlinya. Karena Nabi SAW mengatakan, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya madlamatun, kedoliman yang belum dibayarkan, bisa jadi utang atau sudah pernah membunuh anaknya atau mengambil uangnya, mencuri misalkan, naudzubillah min dzalik, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya minta halal dulu. Minta halal terlebih dahulu pada hari itu, al-yawm, pada hari ini. Kelima, adab yang kelima adalah kitabatul wasiyah qabla safar. Menulis wasiat apabila kita punya anak banyak misalkan, maka kita tulis wasiat qabla safar wal bayani. Kemudian apabila kita punya utang tapi belum dibayarkan, ditulis dulu utang saya kepada si A berapa, ditulis semuanya apa saja yang belum bisa kita bayarkan,
maka kita tulis kepada ahli waris agar bisa membaca kemudian melaksanakan isi wasiat tersebut. Kemudian adab yang setelahnya adalah tafaqqudul markabah qabla safar in kana yusafiru bisayyarah, mencari tunggangan terlebih dahulu, tunggangan yang baik. Mencari tunggangan yang baik. Kalau zaman dulu tunggangan apa? Tunggangannya unta, kuda, kemudian sapi. Kalau sekarang ya mobil, sepeda motor. Apa yang dimaksudkan oleh muallif ini? Yaitu mencari tunggangan yang baik, yang layak untuk dijadikan tunggangan. Kalau kita punya tunggangan mobil, maka kita cek dulu mobilnya. Dicek mobil semuanya, olinya, kemudian apa lagi di mobil tuh, radiatornya, kemudian minyak remnya, kemudian dan lain sebagainya, semua dicek. Agar apa? Agar pada saat safar yang pertama tidak memadaratkan diri kita, yang kedua tidak memadaratkan orang lain. Apa yang memadaratkan diri kita? Contoh misalkan, pada saat mobil kita ini rewel, bannya meletus. Nah, itu kan memberatkan kita sendiri, memberatkan kita. Kita nggak bisa cepat-cepat untuk ke tempat tujuan. Ya, kemudian memberatkan kita, berkurang juga uang kita. Ganti ban misalkan, dan juga memberatkan orang lain, memudaratkan orang lain. Apa contohnya? Bikin macet jalannya satu, kemudian mogok dengan jalan, maka bikin macet jalan. Itu memudaratkan orang lain. Dan Islam melarang la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri kita dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Maka sebelum safar disiapkan semuanya, uangnya, kendaraannya dan lain sebagainya. Kemudian juga adab yang lain, assalamu alal ahli wal arhami wal asdiqai wa wadai. Kemudian memberikan salam atau ya, memberikan salam kepada keluarga dan juga kepada asdiqa, teman-teman yang kita tinggalkan. Bagaimana salamnya? Yaitu astaudiukallah dinaka wa amanataka wa khawatima amalak. Apabila kita sebelum safar doa dulu atau memberikan salam, astaudiukallah, aku menitipkan agamamu dan amanah untukmu dan juga amal kebaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adab yang lain, yaitu as-safaru jamaah. Safar itu lebih baik jamaah, bareng-bareng, sama keluarga, sama istri, sama anaknya, itu lebih baik bareng-bareng. Kemudian juga wakhtiyaru ar-rifqah as-salihah. Andaikan kalau enggak bareng-bareng, maka bareng-bareng sama. Andaikan kalau enggak bareng-bareng sama keluarga, maka carilah teman baik, rifqah as-salihah, teman yang baik, yu'inuhu ala ta'atillahi in amkan, ia menolong engkau untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat di safar, apabila memungkinkan. Kenapa? Karena safar itu salah satu keadaan ia menjadikan orang itu kelihatan aslinya. Ya, orang itu kelihatan aslinya ada dua. Kapan? Siapa yang tahu?
Orang itu kelihatan aslinya ada dua keadaan. Yang pertama, ya keadaan pada saat safar. Yang kedua, ada yang tahu? Pada saat memegang uang. Pada saat memegang uang. Yang pertama, pada saat safar itu kelihatan nampak aslinya. Oh, aslinya orangnya seperti ini, kelihatan. Misalnya orangnya itu ngelihat atau pada saat safarnya itu suka buru-buru. Oh, orangnya suka buru-buru. Oh, orang itu pada saat safar itu suka ngeluh. Oh, dia suka ngeluh. Pada saat safar itu dia suka jajan, ya berarti dia wataknya suka jajan dan lain sebagainya. Maka kelihatanlah nampak seorang itu pada saat di safar. Kemudian juga yang lain, ta'yin qa'id lis-safar idza kanu jamaah, yaitu menentukan pemimpin pada saat kita pulang kampung atau safar. Pemimpinnya siapa? Misalkan ayah kita, atau misalkan bareng-bareng sama yang lain pulang pondok misalkan, maka carilah pemimpinnya. Kata Nabi SAW, idza kharaja salasatun fis safari falyu'ammiru ahadukum. Apabila di antara kalian 3 orang itu keluar safar, maka jadikanlah satu di antara mereka itu amir. Nah, jadikanlah satu di antara 3 orang itu menjadi amir, pemimpin. Apa hikmahnya? Wa minal hikmati fi dzalik alla yaqa'al khilafu wasyiqaqu bainahum inda ikhtilaf. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar tidak terjadi khilaf, perpecahan dan syiqaq, berantem di antara mereka pada saat al-ikhtilaf, pada saat ada perselisihan. Misalkan contoh, dari Mojokerto ke Jakarta bisa lewat berapa jalan? Ada lewat jalan tol, ada lewat non tol, ada lewat pesawat terbang ke Surabaya dulu. Nah, ya misalkan aja. Maka di antara ketiga ini ikhtilaf. Mendingan naik bis aja langsung tol, mendingan naik pesawat saja lebih cepat misalkan. Mendingan ndak usah lewat tol, lebih murah. Nah, maka yang wajib menentukan siapa? Yang menentukan adalah amir, pemimpin di antara ketiga yang tersebut. Kemudian juga yang ke-12, as-safaru yaumal khamis in tayassara. Pulang kampung atau safar itu lebih baik di hari Kamis in tayassara, apabila dimudahkan. Kalau nanti Idul Fitri kemungkinan di hari Senin atau hari Ahad, Senin atau hari Ahad. Nggak bisa hari Kamis ya, nggak bisa. Berarti sebelumnya, kalau bisa ya safar di sebelumnya. Iktidaan, dan ini mengikuti siapa? Mengikuti Nabi SAW. Nabi SAW itu safarnya setiap hari Kamis. Safar apapun itu, safar untuk perang, safar untuk haji, safar untuk umroh, dan safar untuk dagang, maka safarnya dimulai dari hari Kamis. Kemudian juga adab yang lain, as-safaru lailan in amkan. Safarnya atau pulang kampungnya itu malam hari. Malam hari. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa innal arda tatwi bilail. Bumi itu terasa dekat itu apabila malam hari. Malam hari itu terasa dekat. Dan itu yang kita alami. Misalkan dari Mojokerto ke Jakarta berapa jam? 12 jam ya, 10 jam. Kalau malam hari mungkin lebih cepat, nggak ada macet. Dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lain,
Nah, ini yang terpenting adalah ad-du'a, al-hirsu ala du'a is-safar inda rukubi as-sayyarah aw at-ta'irah. Berusaha untuk berdoa, doa safar. Tatkala naik mobil atau naik pesawat dan naik apapun itu, usahakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa dengan doa-doa safar. Apa doa safar? Ditulis kalau tidak tahu. Yang pertama, takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan ini yang sering kita baca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh sampai situ. Ada lagi tambahan. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, jadikanlah safar kami ini safar yang menghasilkan kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardah. Dan jadikanlah safar kami ini sebuah amalan yang engkau ridhoi. Ada lagi juga tambahan. Allahumma hawwin alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah safar kami. Watwi anna bu'dah, pendekkanlah yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar, engkaulah yang teman terbaik pada saat safar. Wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, lindungilah kami dari wa'sa'is safar. Wa'sa itu keburukan pada saat safar. Wa ka'abatil mandor, penglihatan yang tidak jelas, ya. Dan itu sering pada saat safar itu tiba-tiba ngemput, tiba-tiba ada orang yang jalan atau nyebrang misalkan. Nah, atau misalkan lagi jalan-jalan kok halus jalannya, tiba-tiba di depannya ada jalan yang berlobang. Nah, itu dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tidak ada seperti itu. Berlindung wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Kemudian apabila pulang ditambahin lagi ayibuna taibuna abidu dari rabbina hamidun. Ayibun, ya Allah kami kembali, taibun dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, abidun dengan keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li rabbina hamidun, dan kepada engkau, kepada Tuhan kami, hamidun, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga doa keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian juga yang adab yang lain, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa pada saat safar. Kenapa safar itu? Dalam hadis Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. As-safar itu bagian dari adab. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, salasun da'wat, ada 3 doa yang mustajabat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguannya. Yang pertama, da'watul walid, doanya seorang bapak. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang musafir berdoa. Nah, terlebih lagi pada saat hujan, misalkan di safar ya, safar itu termasuk dari sebab-sebab diterimanya doa. Pas lagi hujan, pas lagi berpuasa, masya Allah, 3-tiganya
sudah ada mustajabat, ada unsur-unsur atau hal-hal yang bisa menjadikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka berdoalah, memperbanyak doa pada saat di safar. Kemudian pada saat kita datang di suatu kota, di suatu desa, maka disunnahkan juga untuk berdoa. Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbil ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbis syayatin wa ma adlalna wa rabbir riyah wa ma dharaina, dan lain sebagainya. Untuk apa doanya itu? Apa hikmahnya doanya ini? Agar kita pada saat turun di sebuah tempat itu tidak ada sekali gangguan apapun. Makanya di sini fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah, ya Allah, kami meminta kebaikan di desa ini, di kota ini, wa khaira ahliha, dan aku berharap juga meminta kepadamu ya Allah kebaikan orang yang ada atau penghuni kota ini atau penghuni desa ini. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan yang ada di kota ini dan juga kejelekan penduduk kota ini, wa syarri ma fiha, dan juga kejelekan yang terdapat di kota tersebut. Dan masih banyak lagi adab-adab ya tatkala kita safar. Kemudian tatkala, dan yang terpenting lagi yaitu tatkala kita bertamu. Wah, adab-adab tatkala kita bertamu. Ini sangat penting sekali agar kita sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang mukmin itu tahu adab-adab yang baik. Apalagi kita ini sudah berjenggot, gak isbal misalkan. Tatkala bertamu itu kok aneh-aneh, neko-neko, maka kelihatannya itu tidak baik. Maka lebih baik kita ini berilmu terlebih dahulu agar amal ibadah kita atau apa yang kita kerjakan nanti pada saat bertamu itu menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, menghasilkan rasa yang baik, rasa yang indah, yang nyaman untuk orang yang kita tamui. Yang pertama, bahwasanya bertamu itu ada dua unsur. Yang pertama unsur orang sahibu ad-diyafah, yang kedua al-mudif. Yang pertama orang yang punya rumah, yang kedua orang yang bertamu. Bagaimana adab orang yang punya rumah terhadap yang bertamu? Yang pertama, niatkan niat yang soleh. Niatkan niat yang soleh. Anda sebagai ahli atau sebagai yang punya rumah, maka jamuilah tamu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasnu istiqbalid dhaif. Memperbaiki atau istiqbal. Apa istiqbal itu? Menerima dengan baik, ya, menerima tamu dengan baik, dengan senyum, dengan talaqatul wajhi, murah senyum. Kemudian dengan ucapan-ucapan yang baik, bi ibarati tarhib wal bisr, dengan ucapan-ucapan baik, ahlan wa sahlan kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Jawanya apa? Kalau bahasa Indonesianya silahkan, bahasa Jawanya monggo rawuh nggih. Dan lain sebagainya. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika datang utusan dari Abdul Qais. Nabi mengatakan, marhaban bil wafdil ladzina ja'u
ghaira khabaya wala nadama. Selamat datang dengan utusan yang tidak sama sekali merugikan siapapun. Nah, itu dalam bahasa Arabnya, marhaban bikum, selamat datang. Kemudian juga adab yang lain yaitu ijlasu ad-dhaifi fi makanin laik, memberikan tempat duduk yang baik, yang layak. Atau ya mencari tempat duduk yang layak buat tamu. Kalau tamunya sepuh, taruh mana biasanya? Taruh bawah? Ya enggak, taruh kursi, taruh atas. Kalau tamunya kecil-kecil, anak kecil-kecil misalnya, taruh di mana? Di atas genteng? Enggak, di bawah. Taruhnya di bawah. Nah, ijlasu ad-dhaifi makanin laik, sesuai dengan yang cocok. Nah, kalau orang tua taruh di atas, kalau masih muda taruh di bawah. Nah. Kemudian juga al-adabur rabi' taqdimul wajib ad-dhaif wa ikramud dhaif. Mengedepankan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi ahlil bait dan ikramud dhaif, yaitu memuliakan tamu. Dan ini sudah ada di surat Az-Zariyat, sebagaimana yang ditemukan dalam surat Az-Zariyat. Tatkala itu ada malaikat Jibril bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal, apakah ataka telah datang bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritanya tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin, yang mulia. Al-mukramin, al-mulia berarti banyak ya, tamunya banyak. Iddakhalu alaihi, mereka itu datang, masuk, datang. Faqalu salama. Nah, ini ingat, adab yang pertama apa? Salam. Assalamualaikum terlebih dahulu, salam. Nah, sebelum salam ketuk berapa kali? Ketuknya berapa kali? 3 kali. Nah, assalamualaikum. Kemudian diam dulu, diam. Kemudian kedua ketuk, kedua 3 kali. Assalamualaikum. Ditunggu. Kemudian terakhir assalamualaikum, baru kalau nggak dibukain pulang. Kalau nggak dibukain pulang. Nah, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada bel. Ada bel. Ting-tong tuh ya, bel. Nah, sama juga bel juga sekali atau 3 kali. Tik. Atau sekali ya, sekali tombol. Sekali tombol itu sama dengan 3 kali ketukan. Pertama, assalamualaikum. Bel kedua juga sama. Sekali bel sama dengan 3 kali ketukan. Assalamualaikum. Yang terakhir bel sekali, kalau nggak ada jawaban langsung pulang. Nah, salam terlebih dahulu. Karena salam itu sangat banyak sekali hikmahnya. Di antaranya adalah agar orang yang mempunyai rumah itu bangun apabila tidur, itu pertama. Yang kedua, sebagai tanda ada tamu. Yang ketiga, sebagai kehormatan bahwasanya dia didoakan keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, qalu salamun qaumun munkarun. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan juga salam. Kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah jawabannya assalamualaikum warahmatullah. Boleh nambahin? Boleh. Dan itulah adabnya. Apabila kita salam, maka salam baliklah atau berilah jawaban salam yang lebih baik.
Kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah. Tambah lagi wabarakatuh. Kemudian apabila si tamu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saja. Wabarakatuh saja dan tidak ada tambahan lain. Adapun tambahan lain itu ada, tapi hadisnya hadis dhaif. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan faragha ila ahlihi. Kemudian pulang, bukan pulang, ke dalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ke rumah. Faja'a, kemudian membawa biijlin samin, membawa makanan atau hidangan dengan ijl, yaitu anak sapi yang samin, yang apa? Gemuk, anak sapi yang gemuk. Dan itu adabnya seorang yang punya rumah, memberikan makanan yang paling nikmat yang dia mampu. Yang paling nikmat yang dia mampu. Kalau dia mampu tempe ya tempe. Kalau dia mampunya unta ya unta. Kalau misalkan antum ke Saudi, orang mampu unta ya unta. Semampunya. Tidak boleh bagi penerima tamu untuk memberatkan dirinya. Oh, ini tamunya presiden nih. Kayak apa iki sing enak? Nah, tamunya presiden dikasih ikan bakar, daging bakar. Kalau tamunya orang biasa dikasih yang biasa, itu tidak boleh. Pokoknya tamu ya tamu, dikasih yang sesuai dengan kemampuannya dia. Sesuai dengan kemampuannya dia. Faqarrabahu ilaihim. Kemudian juga adabnya seorang yang penerima tamu, faqarrabahu, didekatkan. Nah, didekatkan kepada tamu, qarrabahu ilaihi. Qala ala taqulun, makanlah. Apakah kamu enggak makan? Disuruh makan. Dan adabnya bagi tamu untuk menghabiskan makan yang dia hidangkan, dan itu yang di dekatnya, bukan jauh. Misalkan di dekatnya ya pisang, ya kita habiskan yang pisang gitu. Misalkan yang didekatkan kita air minum sama kurma, ya itu. Tapi kalau misalkan di situ ada lele, ada misalkan di meja situ ada lele, ada ayam bakar, ada ayam goreng, nggak dihidangkan, boleh nggak kita minta ke dia, minta seperti itu, minta makanan situ? Tidak boleh. Nah, makanan ya yang boleh kita habiskan yang dihidangkan di situ, yang dihidangkan di situ, tapi kita boleh meminta haknya selagi tidak memberatkan. Boleh kita meminta hak kita sebagai tamu selagi tidak memberatkan. Wallahu alam. Kemudian juga adab yang lain, adamu taklif syadid lidhaif, ya. Tidak boleh memberatkan diri untuk menghidangkan tamu, memberatkan diri. Tidak boleh. Karena apa? Karena memberatkan diri dalam Islam itu dilarang. Kemudian i'ta'ud dhaif haqqahu, memberikan tamu haknya, memberikan tamu sesuai dengan haknya. Apabila tamu itu sunnahnya itu bermalam berapa hari? Sunnahnya itu 1 hari 1 malam. Sunnahnya bermalam 1 hari 1 hari 1 malam. Bolehnya berapa hari? 3 hari. Bolehnya 3 hari. Maka selebihnya seorang tamu tidak boleh meminta haknya. Tidak boleh minta haknya. Sehari itu sunnahnya, yang 3 hari ini adalah yang boleh. Maka boleh seorang tamu untuk meminta haknya selama 3 hari saja. Selebihnya maka tidak boleh untuk meminta haknya. Kemudian juga bagi tamu juga harus memiliki adab. Bagi tamu harus memiliki adab. Yang pertama adabnya ijabatu da'wa idza da'a. Harus memenuhi panggilan apabila disuruh untuk datang. Karena Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 6.
Di antaranya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kalian diminta untuk datang, maka ijabahilah, maka datanglah. Selagi dakwah itu atau undangan itu ya sunnah atau yang wajib. Sunnah misalkan walimah al-arus dan lain sebagainya. Maka kita berusaha untuk bisa datang ke tempat tersebut. Kemudian al-adab tsani, adab kedua, at-ta'addubu bi adabil isti'dani was ziyarah. Harus beradab pada saat ziarah, pada saat bertamu. Di antaranya adalah yang pertama adalah ya bada'u bisalam, mulai dengan salam tadi yang kita sudah sebutkan. Kemudian wa yu'arrif bi nafsihi. Kalau ditanya siapa tamunya, tidak boleh mengatakan ini saya banyak. Tidak boleh kita mengatakan, kalau misalkan ditanya kepada ahli yang punya rumah, ahli bait yang punya rumah, siapa tamu siapa, maka tidak boleh kita mengatakan ini saya. Sebutkan namanya. Ini fulan bin fulan, sebutkan namanya. Kemudian juga di antara adab yang lain, mata kita untuk menjaga mata kita, ghaddul basar, wala yarfa' sautahu, dan juga tidak boleh mengeraskan suara kita. Tidak boleh mengeraskan suara kita, teriak-teriak, misalkan minta ini dan minta itu, atau bikin cekcok dan lain sebagainya. Kemudian adab setelahnya adalah an yaskurad daif sahibat diyafah, yaitu mengucapkan syukur, terima kasih, syukron, jazakallahu khairan, kepada yang menerima tamu tersebut dengan ucapan yang baik. Jazakallahu khairan. Apabila kita dikasih makan, maka kita ucapkan dengan doa. Apa doanya? Apabila kita dikasih makan, Allahumma at'im man at'amana waski man saqana. Ya Allah, berikanlah makan orang yang memberikan makanku, dan berikanlah minum orang yang memberikan minum kepadaku. Kemudian juga kita diberikan, misalkan pada saat puasa, diberikan makanan untuk puasa, maka disunahkan juga kita untuk doakan. Aftara indakumus shaimun, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dikasih makanan oleh sahabatnya, bila mengatakan aftara indakumus shaimun, telah iftar, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukumul abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang yang baik. Wa salat alaikumul malaikah, dan malaikat itu telah memberikan istighfar kepada kalian. Nah, itulah adab-adab yang harus kita perhatikan tatkala kita bertamu. Dan juga ada tambahan lain, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum, juga boleh. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka yang fima razaqtahum, yang engkau berikan rezeki kepada mereka, waghfir lahum, dan ampunilah mereka, waghfir lahum, dan berikanlah rahmat bagi mereka. Kemudian juga adab yang lain, luzumud dhaifil adab al-akl wa syurb. Seorang tamu maka dia harus mengetahui adab-adab makan dan minum. Adab-adab makan dan minum. Apa yang pertama? Bismillah terlebih dahulu. Yang kedua, makan dengan apa? Tangan kanan. Kemudian makan yang di hadapannya, itu penting. Makan di hadapannya. Bukan ngerawuk makan di luar, apa makan yang di hadapan orang lain. Maka itu tidak boleh. Kemudian juga alla yuskil ala sahibid dhaif diyafah hatta yuhrijahu. Jangan memberatkan yang pemilik rumah, ya. Seorang tamu tidak boleh memberatkan pemilik rumah. Minta ini, minta itu, minta ini. Padahal orang itu susahan.
kecuali orang itu mau. Silahkan meminta apa saja, boleh. Maka kita boleh untuk memberikan atau meminta sesuatu. Wallahu alam. Ini sedikit yang pembahasan masalah adab-adab safar dan juga adab-adab bertamu agar kita safar kita mendapatkan pahala dan juga bertamu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa 5 menit. Ada pertanyaan, silahkan. Pertanyaan? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.